Ya lah. Katamu itu siapa pula ya? Enggak, sedikit ini kan kita negara ya, katanya kita mau apa sih, maju gitu ya. Terus ekonomi kita ingin meningkat lah seperti itu. Nah, peran pendidikan ini sebenarnya kalau kita dukung ya, pemerintahnya serius mendukung pendidikan gitu, insya Allah ekonomi maju, negara pun akan ikut maju seperti. Kayaknya ini deh. Kayaknya Presiden Jokowi lupa pidato sambutannya. Gue masih ingat ketika pidato sambutan di awal jabatan yang 2019-2024 ini, dia bilang bahwa kita harus menggenjot pendidikan supaya lebih maju dan lebih bagus, karena sekarang kita dapat bonus demografi. Istilahnya bonus demografi kan pembudakan orang-orang di masa usia produktif dari 17 sampai 50 tahun atau 65 tahun gitu. Nah, orang-orang usia produktif ini yang kata Jokowi kita mau asah dan kita mau buat bonus demografi ini menjadi emasnya Indonesia gitu. Jadi anak-anak muda tuh bakal diberi kasih skill, dikasih kemampuan, tapi gurunya tidak dibekali biaya hidup yang cukup gitu kan gitu. Apakah lupa dengan pidato itu atau seperti apa? Nih, gue mau tanya nih, keunggulan sama kekurangan P3K itu apa sih? Setahu saya ya, kemarin setelah baca-baca beberapa artikel, perbedaan antara CPNS sama P3K itu ada 2 atau 3 kalau tidak salah. Pertama, dari segi tunjangan pensiun ya. Kalau CPNS itu dapat tunjangan, nanti ketika sudah pensiun dapat tunjangan. Nah, kalau P3 tidak dapat. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari segi jangka waktu kerja. Iya. Kalau P3K kita bisa diperhentikan, benar, bisa diperhentikan ya. Jadi kalau misalnya kita membuat kesalahan gitu ya, membuat kesalahan kecil atau ya kayak gimana gitulah. Nah, kalau misalnya negara pemerintah tidak menyukai kita, terlalu kritis jangan ya. Nah itu, sedangkan kalau CPNS kan itu ada masa pensiunnya gitu ya, ada berapa tahun gitu. Nah seperti itu. Dan tambahan lagi untuk jangka kontrak bagi P3K itu minimal 1 tahun katanya. 1 tahun, dan itu katanya bisa diperpanjang. Namun ya kembali lagi, kejelasan seperti apa kontrak itu belum kelihatan gitu jelasnya seperti apa. Itu sih kalau secara sepintas. Berarti ada dua perbedaannya. Kok prosedurnya jadi makin ribet ya? Bener, kalau kita bahas satu persatu jadi ribet pasti. Iya ya. Nggak, gimana kalau misalnya operatornya itu iseng gitu. Kalau operatornya lupa sama perpanjangan jabatan di per tahunnya gitu kan, itu bisa otomatis stop gaji dong selama 1 tahun. Iya, tunjangan pensiun pun belum tentu dapat ya. Udah pasti gak dapat untuk yang tiap bulan gitu. Dapat. Tapi ada kemungkinan dapat untuk yang 1 kali cair, misalnya tunjangan pensiun 50 juta gitu. Tapi kesananya kan nggak dapat. Kalau PNS yang sekarang kan masih dapat sampai nanti. Sampai anak istri. Enggak. Iya. Kalau kita mau belajar dari sejarah ya, dulu kan emang guru itu apa sih gitu, gak ada gajinya gitu ya.
sekarang ini kan dari sedang membaik gitu, maksudnya wah ini guru ada nih kok, tapi kenapa sekarang tuh ada lagi berita mau mundur lagi gitu. Nah itu tuh yang apa ya, padahal kalau kita konsisten gitu sedikit-sedikit dibangun, insya Allah. Harus nama iya perekrutan honorer jadi CPNS yang dipikirkan nama di entong ngerusak CPNS na akhirnya mah kudu penguatkan cara honorer na tah sejahtera entong jadi harus ada waktu nih, kita berapa tahun nih jadi honorer, harusnya ada jangka waktu itu. Iya sih, iya bang. Ya, berpuluh tahun kita honorer, kita gak lulus seleksi CPNS, terus apa ya? Intinya capek-capek honorer lah gitu deh. Misalnya 10 tahun anjir, 10 tahun honorer saya menangun gak sakit gitu baik. Harusnya kan harus ada jangka waktu nih, berapa tahun jadi honorer ya, baru diangkat jadi CPNS itu, atau langsung P3K ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya bahas yang itu bang, untuk tahun kemarin 2019 kan ada pengangkatan P3K juga ya, walaupun SK-nya mandek sama 1 tahun. Nah di pengangkatan yang kemarin itu ada beberapa golongan. Golongan 1 itu dia otomatis dapat kalau daftar dan umurnya di atas 35 tahun, masa pengabdiannya udah lama, dan syaratnya 1 kali lagi NUPTK. Jadi kalau kita umur 35 tahun ngabdi punya NUPTK udah otomatis daftar gitu. Cuman pertanyaan gua nih umur 30 tahun kan kita udah harusnya punya anak sebelumnya kan, kapan kita nikah, kapan kita berkeluarga, kapan kita mencukupi kebutuhan lainnya. Sih kan hidup kita gak cuman ngurusin anak-anak gitu kan, kita ngurusin juga keluarga dan keberlangsungan hidup. Betul. Istilahnya gini, kenapa guru tidak dibuat seprofesional mungkin untuk ngajar gitu. Jadi misalnya dia hanya fokus ngedidik anak, dia fokus ngembangin ilmu, dia fokus baca-baca ilmu baru, karena dia digaji untuk itu. Sementara guru-guru honorer yang lagi rajin-rajinnya, yang lagi semangat-semangatnya, yang punya etos kerja tinggi gitu kan, bolos juga jarang, tapi dikasih gaji yang kecil gitu kan. Ini yang buat pendidikan ketika walaupun kita semangat-semangatnya, karena benar tadi kata Sapin kan, ketika mencukupi kebutuhan hidup yang lainnya, itu kan yang bikin pikiran bercabang yang segala macam. Itu yang gue rasain ketika PPL dan ketika gue nge-inval guru waktu di sekolah. Nggak cukup 300.000 sebulan nerima loh gitu, 600.000 sebulan nerima. Kalau dapat yang lain lihat 1 juta nerima, cuman nggak cukup. Apalagi jujur ya, untuk yang di SD kita bongkar rahasia publik, 300.000, ada yang 200.000 sebulan. Mah cukup karena modal kawin anjir. malah dana bos juga turunnya enggak konsisten itu ya, maksudnya kadang-kadang dapat, kadang-kadang udah dapat gaji 200.000 ditunggak pula coba. puasa ya kan. Intinya kita jadi guru kan pengen kerja, intinya jadi guru dan kerja lain, intinya ke sana juga sambil mencerdaskan kehidupan anak bangsa gitu kan. Intinya kan kerja, tetap kerja teh buat apa? Buat hidup aja. Intinya guru itu kerja untuk mencari kebutuhan hidup.
akhirnya Iya. gitu. Sekarang kebutuhan hidupnya dihancurkan, kualitas otaknya muter cari usaha lain deh gitu, tutupinya gitu. Hidup pers. Yang lebih miris apa coba? Gaji tukang gado-gado Lebih besar sih. 1.200.000, gaji guru 300.000. Bangsat sekali itu ya. Apa kita pengen gado-gado aja ya? Bikin franchise punya 50 cabang. Mari menjadi wirausaha, guys. Tapi enggak cukup, nanti siapa yang mau bikin Google-nya Indonesia, siapa yang mau bikin Yahoo-nya Indonesia, siapa yang mau bikin Microsoft-nya Indonesia, Apple-nya Indonesia gitu kan. Itu siapa? Masa kita beli terus gitu kan, nikmatin terus. Aduh. Pokoknya gua pusing. Kumaha kan. Ya. Bapak Guru. Dahar. Dan Yuk, PNS yang dihapus cenah kumaha? ya lamun cecak non. Is. Waduh, Mantap. Apa teh? Guru SD ingin mengharapkan kaya, itu tidak akan pernah terjadi. Guru SD, SMP, SMA, tapi tong mengharapkan PNS, tapi mengharapkan cintailah murid, cintailah lingkungan sekolah, itu timbal balik teh kita akan mendapat rezeki apa yang kita cintai. Contohnya orang mencintai murid atau mencintai orang tua murid. Murid atau orang tua murid mereka rezeki jatuh. Gitu ya menurut calon gitu jalan kurang gitu. Bener. aduh. Oh ya, untuk yang baru bergabung nih, kebetulan kita sedang membicarakan masalah penghapusan PNS nih, CPNS lah gitu. Untuk Saeb dan Aden mungkin nanti bisa ikut meramaikan diskusi ini gitu ya. Silakan. Mati saya sih kamera mati siapa? Kamera yang mati siapa sih ya? Kawannya siapa kata siapa? Bukan. Siapa mungkin ya? Nah, Bung Saeb selaku seniman nih yang esai sastranya bisa diperhitungkan di kancah nasional lah. Bagaimana nih menanggapi tentang penghapusan PNS nih menurut seniman nih? Untuk calon guru saya ini sangat mendadak sekali, saya belum ada persiapan. Ya tapi dengar kabar itu gitu sebagai mahasiswa. Harusnya udah Mahasiswa ini Silakan, Bu. lanjut dulu. baru mengikuti obrolan ini. Ya, ini Mak, tanggapannya saya mendengar berita seperti itu, maksudnya penghapusan gitu, gimana tanggapannya selaku mahasiswa gitu? Lanjut dulu Oh, siap. Silakan. Dan Subscribe dulu. dan Yuk, jadi gimana caranya beternak, berdagang sambil ngajar gitu? Sambil nganjang. kalau ngajar itu merenya Ngabdi. tidak dijadikan sebagai pekerjaan dan juga bukan sebagai pekerjaan, hanya satu Usaha ya teh. makanya sebagai kewajiban kita menyalurkan ilmu yang didapatkan di dunia perkuliahan untuk diaplikasikan untuk makayana mah lain tidak guru tapi bisa usaha saja gitu.
Jadi usaha lainnya apa aja nih sekarang? Ya naon we lah, misalkannya lamun orang pribadi gitu nya susu gitu. Ya mungkin nu sanesna bisi jadi MC di luaran gitu, juga bisnis atau usaha naon gitu. Ya nepi ka ilah we cek urang bakal hese gitu. Merasakan ya sebagai bapak guru sekarang. Masalah Bi, boleh nanya tentang keluarga nggak, Bi? Ya, Boleh nanya tentang keluarga? keluarga. Iya. Seputar apa tuh? Silakan. Gini kan. Yang saya tahu aja ya. Iya. Jadi gini ya, kan Albi dari keluarga PNS nih gitu. Sebenarnya yang dirasakan atau yang diceritakan orang tua terhadap PNS itu kayak gimana sih? Ketika mereka Ya kalau secara singkat ya tidak apa ya, tidak tersurat gitu ya, tersirat ya. Kalau CPNS tuh setidaknya ya kita tuh bisa punya apa ya, pegangan lah gitu, maksudnya di hari tua nanti kayak gimana gitu. Terus secara apa ya, untuk materi pun ya lumayan gitu, untuk kalau kita bisa apa ya, menggunakannya dengan semaksimalnya gitu. Maksudnya ya lebih ada apa ya, poin lebih lah gitu, maksudnya ketika kita PNS itu kan otomatis ya secara materi, secara apa ya, secara kompetensi pun dan di masyarakat pun gitu ada poin plus lah gitu sih, kalau saya yang dapat saya tangkap sih seperti itu. jangan sampai nanti anak-anak guru yang justru tidak bisa sekolah. Iya, isunya kayak gitu kan. Apa Pak? Jangan sampai anak guru tidak bisa sekolah. Ya, kurang lebih seperti itu sih, ada sih seperti itu. Masa kan, Tapi ya silakan. iya, intinya gitu. Untuk honor 1 juta gitu kan, dipotong biaya makan 3 orang lah atau 4 orang nih sesuai keluarga berencana kan, dipotong biaya makan 4 orang cukup nggak itu 1 juta? Iya. Ditambah lagi nanti kan kalau anaknya sudah besar bakal kuliah, biaya kuliah itu sekarang per 6 bulan itu paling murah berapa gitu kan. Ada mungkin yang UKT ada yang 500.000 kan, tapi dirata-ratain kita kan untuk kuliah S1 itu 4 juta gitu per 6 bulan atau 300.000 per ini. Bagaimana cara mereka membagi itu? Iya betul. Sapin mungkin pengen bercerita, Sapin. Nggak usah. Next aja. Jadi Yuk kita ke topik yang lain yuk, bisa. Karena tuh boleh. Nah, makan kemana? oh iya betul. Aduh tutup Pak. Jadi intinya gimana nih, moderator? arak cengal ini, arak cengal. sponsor ya itu. Pisang alas kemuning. Aduh, airnya putih, nggak hitam. Ada yang asam yang putih-putih banget. Di sini. Aden. Saya tengis di mana? Aden suara Den. Mungkin penutup dari saya ya, nanti
silakan teman-teman yang lain beri kesimpulannya masing-masing. Penutup dari saya mungkin Kementerian gitu ya, pemerintah Republik Indonesia menerapkan peraturan pengalihan CPNS guru ke P3K itu mungkin ya sudah melalui berbagai macam pertimbangan, sudah melalui berbagai macam diskusi, dan sepertinya gitu ya, itu memang diniatkan untuk kebaikan guru itu sendiri gitu. Namun ya bagi kita gitu, bagi kita yang kebetulan ada di posisi sebagai subjek gitu, yang ada di lapangan, ya alangkah baiknya untuk terus mengikuti prosedur tersebut agar apa yang disampaikan, apa yang diniatkan oleh pemerintah tentang semua hal itu yang akan mengarah kepada guru, kebaikan guru itu bisa terrealisasikan gitu. Jadi kita terus awasi, apabila ada yang melenceng, ya itu hak kita untuk bersuara gitu. Hak kita bersuara, hak kita untuk ini sepertinya ada. Nah, seperti itu. Ya. Ya intinya kita selaku selaku mahasiswa yang baru lulus, ya harus pandai-pandai lah, bijak dalam menanggapi berita-berita gitu ya di media. Kan kadang kita juga sering sekali banyak sekali berita-berita yang kurang benar gitu ya, kepastiannya kurang bisa dipercaya gitulah. Jadi ya kita selaku mahasiswa yang baru lulus terus aja pantau gitu perkembangan bagaimana berita tersebut selanjutnya. Siapa yang mau bicara, Pin? Yes, kita win. Dan Next. Dan terakhir Dan. Next. Oke. Terakhir ya Pak. Mungkin diurang harapan lah. Jadi dengan adanya keputusan CPNS guru itu dihapus, kemungkinan kan pemerintah itu membuat kebijakan, mungkin kita tidak mungkin lihat dan Pakai IP dong Den, pakai IP positif juga. Mungkin pemerintah sudah memikirkan, ya kita tidak tahu kan. Tapi kan yang harapan saya ke depannya ya mungkin ada kebijakan untuk honor, seperti contohnya tunjangan seperti untuk eskul ataupun awas sekolah bilangan atau apa, itu kan tidak semua sekolah itu harusnya diatasi oleh pemerintah seperti itu untuk bahan kepada honorer gitu di sekolah. Seperti itu sih mungkin. Sudah aja lah. Oke, dari saya ini simpulan dari semua bahasan. Mungkin pada dasarnya kita semua selalu mendukung kebijakan yang ada di pemerintah. Karena sebagai subjek kita akan mau tidak mau akan menuruti aturan yang sudah ada. Namun di sini dalam podcast kali ini kita ingin bersuara sebagai warga negara, dan itu sudah dinaungi undang-undang bahwa bebas menyampaikan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulisan, dalam pasal 28. Itu hak asasi manusia ya. Jadi sebagai warga negara kita menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada, menyampaikan opini-opini yang ada, termasuk opini-opini terhadap pemerintahan, menteri dan lain sebagainya. Itu adalah hak kami, dan saran saya pribadi bahwa tingkatkanlah dan perhatikanlah kesejahteraan guru tanpa melihat siapa itu, karena guru adalah pencetak
generasi bangsa, terutama di era bonus demografi ini. Semoga pemerintah ke depan membuat kebijakan atau merubah kebijakan tentang guru yang lebih baik terhadap finansial. Amin. Oke, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita salam bareng-bareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Yuk. Dari beberapa pembahasan intinya ada satu simpulan dari penerapan ini, yaitu yang pertama adalah dampak pada kualitas pendidikan itu sendiri, yang itu dinyatakan oleh teman kita dan ketua DPRD, dan kemudian berdampak pada minat anak-anak muda untuk jadi tenaga kependidikan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita benahi, yang ini harus kita gaungkan kepada pemerintahan Indonesia, bahwa negara ini butuh orang-orang cerdas dan butuh orang-orang yang punya attitude dan etika yang baik, karena pendidikan itu bukan hanya soal masalah angka dan kecerdasan, tapi pendidikan itu berkaitan pula dengan akhlak atau karakter bangsa. Maka untuk melihat seberapa besar amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka mulailah dari membuat kebijakan yang pro terhadap orang-orang yang mau dan mampu mencerdaskan kehidupan anak-anak Indonesia. Maka terima kasih, sekian dari kami. Salam dari Prinsip Palem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.